Salam, puji Tuhan kita dapat kembali bertemu pada pagi hari ini. Senang hati saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara melalui media yang kita kasihi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada, sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mendorong kita, memampukan kita menjalani hari-hari ini di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu. Hari ini kami boleh menerima anugerah kehidupan yang daripadamu ya Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan dan memampukan kami menjalani setiap perjalanan hidup kami dimanapun kami berada. Sertai hati dan pikiran kami dan juga firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Mazmur 126 ayat kelima dan ayatnya yang keenam, demikian firman Tuhan dalam judul perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekaliannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mengapa kita sering menabur tetapi tidak pernah menuai? Coba cek apakah benih yang kita tabur itu hidup atau mati. Yang kedua, apakah benih yang kita taburkan itu ada di tempat yang tepat atau tidak. Yang ketiga, apakah kita merawatnya atau membiarkannya mengering atau dimakan burung. Memberi lebih dulu, walaupun mungkin kita hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam penderitaan, sebagaimana perikop firman Tuhan dari Mazmur 126 ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Seorang pria parubaya mempunyai sebuah toko makanan ternak yang tidak begitu laku. Semakin hari semakin sedikit orang yang membeli pakan ternak. Setelah berpikir sekian lama, pria tersebut mendapat sebuah ide gila, yaitu menginvestasikan jumlah uang yang cukup besar untuk membeli 1000 ekor anak ayam. Para tetangganya langsung mengejek dan menganggap pria itu gila. Jual pakan ayam saja tidak bisa, apalagi jual anak ayam. Mereka lebih heran lagi ketika tahu bahwa pria ini tidak menjual anak ayam tersebut. Sebaliknya, ia memberikan anak-anak ayam tersebut secara gratis kepada para pembeli pakan ternaknya. Benar-benar gila, kata banyak orang tetangganya pada waktu itu. Berpikir tokonya mau bangkrut, malah beli banyak anak ayam lalu membagikannya secara gratis. Mana ada pebisnis waras yang melakukan itu. Nyatanya setelah ada program anak ayam gratis tersebut, mulai banyaklah orang berdatangan ke tokonya. Semakin hari tokonya semakin laris saja. Setelah diselidiki, para pembeli yang menerima anak ayam gratis itu kembali lagi. Mengapa bisa demikian? Tentu saja mereka membeli makanan ayam untuk anak ayam gratisan itu. Pak Ibu, saudara dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mungkin kita harus menabur dulu. Mungkin kita harus memberikan sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan ke masa yang akan datang apa hasilnya. Tapi ketika kita menabur, memberi, dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan,
sekali lagi pada waktu yang akan datang Dia akan kembali kepada kita sebagaimana pria pemilik toko pakan makanan ternak ini. Kata terima kasih dalam bahasa Indonesia mengandung makna mendalam. Hanya dengan menerima kita bisa memberi. Sebaliknya jika memberi lebih dulu kita akan memperoleh. Selama ini apakah Anda dikenal sebagai pemberi atau penerima? Bagaimana Anda bisa menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima? Pernahkah Anda memberi lebih dulu tanpa berpikir untuk menerima? Dan Tuhan membuktikan janjinya dengan memberkati Anda secara luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya bekerja keras, melakukan peran kita masing-masing dalam menjalani kehidupan ini walaupun sangat sulit, walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Memberilah dengan kesetiaan, menerima dan memberi. Terima kasih, itu arti kata terima kasih. Kita menerima lalu kita akan memberi dalam hidup dan kehidupan kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari-hari ini adalah hari-hari waktu di mana kita harus memberi kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengembalikan semua pemberian-pemberian kita di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, jangan pernah jemu-jemu melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Jika kita memberi kepada orang-orang di sekeliling kita, kita harus mengimaninya. Kita sedang mengembalikan apa yang kita terima dari Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ketika kita mampu memberi dalam kekurangan, itulah yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memberi dalam kelimpahan, itu juga baik adanya. Namun biarlah kita memberikan semuanya itu dengan iman percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Menuailah dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya dalam kehidupan kita sehari-hari ke masa-masa yang akan datang, ketika semua yang sulit, yang sukar itu, penderitaan itu mampu kita jalani dengan ketaatan dan kesetiaan. Selamat menabur, selamat memberi, dan selamat menuai setiap apa yang kita tabur dan yang kita berikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami tidak pernah jemu-jemunya dalam memberi apa yang patut kami beri ke tengah-tengah setiap kehidupan ini. Apa yang ada dalam diri kami itulah yang kami berikan Tuhan, bukan apa yang tidak ada dalam diri dan kehidupan kami. Tolong ajar kami agar kami tidak menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Kami tidak kikir, kami tidak pelit ya Tuhan. Karena ketika kami melakukan kasih yang daripada Tuhan, kami sedang mengerjakan akan kebenaran firman-Mu. Karena setiap apa yang kami tabur, apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Akan kembali dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebagaimana kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka, sepanjang kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Pada dalam surga inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Kuatkanlah, mampukan kami terus Tuhan,
menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sekaliannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, agar kita senantiasa diberkati dengan kesehatan dan keselamatan. Sampai bertemu kembali, Tuhan yang menyertai.